Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai, yang Bapak banggakan, semoga di keadaan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam yang harus selalu ada pada diri para muslim dan muslimah. Di pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu kajian Islami yang berjudul mengingat Allah atau zikir kepada Allah dengan cara apapun dan melakukan syukur kepada Allah dengan cara berzikir. Zikir menurut salah satu Zikir merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu dengan mengingat Allah dalam keadaan apapun. Dan zikir pun adalah amalan yang sangatlah mudah, karena dia merupakan amalan lisan. Sebelum kita mencakup kepada amalan-amalan yang lain, bahkan dijelaskan lisan tidak memiliki rasa lelah, sehingga setiap orang bisa dengan mudah melakukannya dimanapun dan kapanpun. Bersamaan dengan kemudahan itu, amalan ini pun memiliki keutamaan yang istimewa. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita selaku umatnya untuk selalu berzikir kepada Allah atau mengingat Allah. Di antaranya termaktub atau tercantum dalam kitab-kitab Allah, yaitu dalam firman Allah, salah satunya Quran surat Al-Baqarah ayat 192 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fadkuruni adkurukum waskuruli wala takfurun, yang artinya, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Di dalam ayat ini dijelaskan dalam sebuah kutipan tafsir As-Sa'di karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dijelaskan bahwa kalimat fadkuruni adkurukum, yang artinya maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Di situ Allah memerintahkan kepada hambanya untuk selalu mengingatnya dan menjanjikan baginya sebaik-baik balasan, yaitu bahwa Allah pun akan mengingatnya pula, yaitu bagi orang yang selalu ingat kepadanya. Begitupun kepada kita, selama kita masih mengingat kepada Allah dalam hal apapun, dalam kegiatan apapun, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Salah satu contoh seperti ini, ketika kita melaksanakan suatu kegiatan, maka harus diawali dengan berdoa. Berdoa untuk memulai suatu kegiatan akan lebih berdampak positif, akan lebih berdampak lebih baik kepada diri kita masing-masing. Kita akan memulai makan, maka kita harus membaca doa. Apa itu doa? Doa untuk memulai makan ada doanya, Allahumma barik lana mimma razaqtana wa qina adzabannar. Dan begitu pun ketika kita setelah makan, ada doanya, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Contohnya seperti itu. Ketika kita sebelum makan harus membaca doa. Ketika kita setelah makan, maka kita akan membaca doa. Anjurannya kita harus membaca doa kembali. Nah, bagaimana ketika kita sedang makan? Maka disitulah hati yang sangat berpengaruh. Bagaimana kita untuk selalu mengingat kepada Allah. Ketika kita mengunyah makanan, tapi hati tidak boleh lupakan kalimat-kalimat atau kalimat thayyibah untuk selalu mengingat Allah. Biarkan hati kita berzikir kepada Allah. Maka dari itu, Bapak mengajak, ayo kita berbarengan untuk selalu berzikir kepada Allah dalam hal apapun. Jadi berzikir itu bukan hanya setelah kita melaksanakan ibadah saja. Zikir kepada Allah kita harus lakukan bagaimanapun caranya, dalam keadaan apapun caranya, kita harus selalu mengingat kepada Allah. Sedikit demi sedikit untuk selalu beribadah dan menghasilkan perilaku atau sebuah kegiatan yang dapat bermanfaat dan berdampak baik untuk kita semua. Itu yang pertama.
Zikir kepada Allah selanjutnya itu istimewa, paling istimewa adalah zikir yang dilakukan dengan hati, dengan cara seperti tadi. Kalaupun kita melakukannya dengan lisan itu sudah biasa. Baca la ilaha illallah, baca subhanallah, astagfirullah, kalimat-kalimat thayyibah yang selalu diungkapkan dalam lisan. Tapi yang lebih utama yaitu dengan cara berzikir, dan dengan cara berzikir dengan menggunakan hati dan lisan menumbuhkan ma'rifat kepada Allah. Kecintaannya kepadanya menghasilkan ganjaran yang banyak dari Allah. Bahkan di dalam kitab Bidayatu Salikin dijelaskan, apabila ditimbang 7 petala langit yang ada di bumi dan di langit, maka lebih besar kalimat la ilaha illallah dibandingkan 7 petala yang ada di langit dan di bumi tersebut. Disitulah keutamaan zikir. Maka zikir adalah puncaknya rasa syukur. Sehingga semakin kita bersyukur, maka semakin kita mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu Allah tidak ragu-ragu untuk mencantumkan di dalam Quran surat Al-Baqarah tadi yang saya bacakan ya sebelumnya, memerintahkan Allah untuk secara khusus, kemudian memerintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Fadkuruni adkurukum tadi, washkuruli, maka bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Seraya Allah berfirman washkuruli di situ, dan bersyukurlah kepadaku, maksudnya terhadap apa yang kami nikmatkan kepada kalian. Dengan nikmat-nikmat tersebut, dengan sebuah karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita selaku umatnya dan kepada kita selaku hambanya, dan kita akan merasa dijauhkan dari kalian, dari kita semua berbagai macam kesulitan. Karena janji Allah terhadap dalam ayat tersebut seperti itu. Apa yang kami nikmatkan kepada kalian semua, dan dengan nikmat-nikmat tersebut, dan Allah akan menjauhkan dari kita semua berbagai macam kesulitan. Jadi setelah kita mengingat Allah, itu bukan cuma untuk mengingat saja, itu secara tidak langsung dengan cara mencurahkan rasa syukur kita kepada Allah, dilakukan dengan hati, dengan pengakuan atas kenikmatan yang kita dapatkan, dengan lisan berupa zikir dan pujian, dan dengan anggota tubuh berupa ketaatan kepada Allah serta kepatuhan terhadap perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Syukur itu menyebabkan kelanggengan nikmat yang telah kita dapatkan dan menambah kenikmatan yang belum kita dapatkan. Dengan adanya perintah syukur setelah kenikmatan, agama seperti ilmu dan penyucian akhlak serta taufik kepada pengamalan merupakan penjelasan bahwa hal itu adalah sebesar-besarnya kenikmatan. Bahkan ia adalah kenikmatan yang sebenarnya selalu eksis bila yang lain lenyap, dan seyogianya bagi orang yang diberikan taufik kepada ilmu dan amal agar bersyukur kepada Allah atas semua itu, agar Allah menambahkan nikmatnya dan menghindarkan dirinya dari rasa bangga diri, hingga akhirnya dia hanya sibuk dengan bersyukur. Subhanallah sekali. Maka kita mengingat Allah itu untuk selalu bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa saja? Dengan cara beribadah kepada Allah. Ya, bukan cuma hanya pas ketika kita selesai sholat kita melaksanakan zikir kepada Allah, hanya sebatas zikir saja tanpa ada rasa diikuti dengan hati. Nah, selanjutnya, ketika kalian dari rasa syukur adalah pengingkaran, maka Allah melarang mengingkaran kita tersebut. Di dalam Al-Quran tadi dijelaskan wala takfurun di akhir ayat surat Al-Baqarah ayat 192, dan janganlah kamu mengingkari nikmat. Maksud dari pengingkaran di sini adalah salah satu hal yang bertolak belakang dengan bersyukur, yaitu ingkar terhadap kenikmatan yang telah diberikan dan menampiknya serta tidak bersyukur kepadanya. Kemungkinan juga maknanya bersifat umum, maka pengingkaran terhadap Allah adalah pengingkaran yang paling besar. Kemudian bermacam-macam kemaksiatan dengan segala bentuk jenis dan kesyirikan yang lainnya. Jadi syukur atas kepada Allah ketika kita sudah melaksanakan ingat kepada Allah, fazkuruni adkurukum, mengingat Allah dan Allah akan mengingat kita, maka bersyukurlah kepada Allah dan janganlah kamu ingkar kepadanya. Itu untuk penerapan sebagai rasa sayang Allah yang telah diberikan kepada kita. Maka seyogianya kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Syukur atas nikmat Allah dalam penerapan kehidupan sehari-hari, kita bisa mendapatkan kenikmatan dari Allah. Maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, mengakui dalam hati bahwa seluruh nikmat yang kita alami, seluruh nikmat yang kita rasakan itu datangnya hanya dari Allah. Tidak ada prasangka itu datangnya dari orang lain. Maka jangan sekali-kali kamu merasa bahwa kenikmatan yang kamu dapatkan seolah-olah itu jerih payah kamu sendiri. Itu semua jerih payah
apapun yang kamu lakukan, kalau tidak ditakdirkan oleh Allah maka tidak akan mendapatkannya. Yang kedua, penerapan yang harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari yaitu mengucapkan tahmid, alhamdulillah, rasa syukur kita dari lisan, dengan diikuti dengan berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan tahmid, kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya dalam hati kita untuk selalu terapkan. Maka kenapa? Untuk selalu mengingat Allah dengan diikuti dengan perkataan di dalam hati kita untuk selalu ingat kepada Allah, supaya kita terlatih apabila kita nanti bertemu dengan syakaratul maut, tidak susah-susah lagi untuk mengucapkan kalimat Allah. Karena dengan kita mengingat Allah, kita berada dalam keadaan mati husnul khatimah, tidak su'ul khatimah. Maka tidak ada salahnya ketika dari sekarang kita mengingat Allah dan terus berusaha untuk selalu mengingat kepada Allah. Yang ketiga, penerapan yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu berterima kasih kepada orang yang menjadi lantaran atau datangnya nikmat Allah. Lantaran di sini adalah sebab atau melalui, gantaran kalau menurut bahasa Sundanya ya. Jadi berterima kasih kepada orang tersebut, mengucapkan terima kasih yang sesungguhnya. Tapi tetap hakikatnya harus berterima kasih kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada Allah untuk menegakkan ketaatan kepada Allah, termasuk menegakkan amalan-amalan yang harus kita lakukan, membela agama Allah dan melaksanakan perintah yang diperintahkannya oleh Allah SWT. Yang terakhir, perintah penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu menampakkan bekas atau asar nikmat yang telah diberikan. Bagaimana caranya? Seperti kita mendapatkan rezeki, maka kita pun harus membagikan sebagian rezeki kita yang telah kita dapatkan untuk diberikan kepada orang lain yang kurang atau yang belum mampu atau yang belum mendapatkan nikmat darinya. Maka kita harus berbagi dengan cara bersyukur seperti itu. Insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita dapatkan akan berdampak lebih baik dan akan berdampak lebih baik untuk diri kita dan untuk orang lain juga. Seperti halnya contoh, kita mendapatkan nikmat yang berupa kesehatan, maka cara mensyukurinya yaitu menggunakan nikmat tersebut. Dengan cara seperti apa? Dengan mempraktekkan nikmat tersebut sebaik-baiknya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang diperintahkan oleh Allah. Ketaatan kepada Allah seperti kita untuk sholat, beribadah yang lainnya, mengajarkan adik kelas atau mengajarkan adik di rumah, memberitahu ataupun hal yang lain dalam hal-hal yang positif. Maka dalam hal ini, ketika kita memiliki nikmat kesehatan, mencari rezeki untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, untuk mensyukuri apa yang telah diberikan, itu sudah menjadi cara penerapan yang baik dalam mendapatkan nikmat kesehatan, menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah yang pasti. Ya, itu yang pertama. Yang terakhir, contoh mungkin kita mendapatkan nikmat berupa harta atau benda, maka cara mensyukurinya kita harus menggunakan harta tersebut dengan sebaik-baiknya di jalan Allah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang bermanfaat, berinfak, bersedekah seperti yang tadi saya jelaskan, menunaikan zakat, menjalankan ibadah haji apabila yang mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi saya mengingatkan kepada kalian semua, apabila kita mendapatkan sesuatu, kita harus bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa Pak kita bersyukur kepada Allah? Ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah, maka bersyukurlah dengan cara beribadah kepada Allah. Mengucapkan alhamdulillah itu sudah menjadi rasa syukur kita kepada Allah, dengan diikuti dengan perbuatan yang kita lakukan untuk selalu beribadah kepada Allah dan selalu berzikir kepada Allah dalam lisan dan hati tersebut, supaya kita tidak lupa akan apa yang harus kita lakukan. Karena setiap syukur yang kita lakukan itu adalah ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan.